yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tempat ini adalah kedai kopi dan tempat umum. Saya kemarin sudah survei dan saya datang ke sini sore, ya Pak Johan ya. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Johan, ada dengan ibu-ibu 3 orang, bahwa ini tempat orang minum kopi dan tidak ada larangan. Tidak ada larangan ke sini, larangan kepada Razman Arif minum kopi. Tidak ada juga larangan di sini dilarang preskon. Kalau Hotman Paris bisa di sini hari Minggu, hari Sabtu terima orang. Kalau saya buka di sini juga besok ada misalnya penanganan kasus gratis, boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalian orang umum kan? Ini public area, tapi minum kopi. Kita akan minum kopi ya. Dan kalau saya ini sudah bilang, hidup sekali, mati sekali, nyawa siap wakaf dimanapun. Bahkan saya mengundang Hotman Paris untuk datang ke sini. Saya kepingin ketemu dengan dia, berdiskusi. Jangan bilang gara-gara dia ke Singapura saya datang. Tidak, saya baru tahu kemarin dia ke Singapura. Dan saya beritahu kalau dia mau ketemu saya datang sini. Kalau dia kaya kan bisa sewa private jet. Jadi ada waktu kemarin ya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana undangan saya ingin sampaikan pertama, bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan saudari Denis Charista dan saudara Syamsul Caniagho ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE pasal 27 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Charista. Dulu waktu saya preskon di Coffee Home, sama seperti ini. Di situ kalian masih ingat, Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Charista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal, dan itu akan berimplikasi hukum. Adapun beberapa poin yang saudara Denis lakukan itu adalah setidak-tidaknya, kalian bisa buka di akun YouTube-nya sendiri, ada juga di Instagram dia. Saya sudah catat tadi malam. Kalau saya ngomong bukan seperti Hotman Paris, saya marah. Kali ini nggak pernah marah, dari dulu dia marah. Kalau sekarang ini saya benar-benar marah kepada Denis Charista. Dan saya buktikan kata-kata saya. Saya bilang seminggu yang lalu saya akan datang ke Kopi Joni, saya datang ke Kopi Joni. Ya. Pertama, dalam podcast ya. Biarkan aja, ya.
dalam podcast, ya ingat ya, dalam podcast Denis Cariesta, dia mengundang seseorang, fokus kemari, fokus ke sini deh, nanti baru tanya dia, ya. Bentar lagi juga berurusan hukum itu, baru dia tahu, ya. Pertama, dalam podcast Denis Cariesta, dia mengundang saudara Samsul Caniago. Oke. Dalam durasi yang saya amati satu persatu, termasuk dengan para ahli, termasuk dengan para ahli pidana, maka dari salah satu postingan tersebut, saudara Denis telah menuduh saya memeras Samsul Caniago. Jelas ya? Dia menyebut pada menit kesekian semua datanya ada. Cukup ya? Oke. Itu harus dia buktikan. Yang kedua, saudara Denis sudah membuat bahasa-bahasa, postingan-postingan terkait dengan pakaian-pakaian saya. Yang membuat foto saya, di sampingnya ada baju LV dan lain-lain. Dengan menyebut harganya Rp135.000. Ini penghinaan. Dan itu adalah menurut saya hal-hal yang sudah sangat mencemarkan nama baik saya. Yang ketiga, saudara Denis Cariesta dalam podcastnya, dalam Instagramnya, sudah kita simpan semua, itu menyebut saya sebagai rentenir. Ingat ya, sebagai rentenir. Dia menuduh saya sebagai orang yang rentenir. Kenapa? Dia telah memposting di Instagramnya perjanjian uang yang dipakai oleh Madinah Zain kepada saya, ya. Dan itu dia menyebut di situ ada saya sebagai rentenir. Yang kelima, saudara Denis Cariesta secara sengaja telah mengolok-olok wajah saya. Di dalam Instagramnya ada membesar, ada mengecil, ya. Beda kalau saya bilang terakhir kali, Bang Rasman atau review, itu beda, ya. Ini sudah body shaming, bos. Ini sudah pencemaran kepada body seseorang. Kemudian melakukan kebohongan publik dengan mengatakan sebagai wartawan. Yang terakhir, saudara Denis Cariesta telah menghina saya sebagai advokat dengan menjadikan kertas somasi saya menjadi bungkusan gorengan. Inilah 7 poin yang akan dipertanggungjawabkan oleh saudara Denis Cariesta. Karena itu, Denis, kau akan capek berurusan dengan saya, dan silakan kau melangkah ke Sumatera Utara. Dan saya minta Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dir Irwasda, Bapak Dirkrimum ataupun Dirkrimsus untuk serius menangani ini dan tidak dibawa ke Mabes Polri kasus ini. Karena ini lokusnya ketika saya baca itu ada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Oke. Kemudian saudara Samsul Caniago. Saudara Samsul Caniago itu sudah membuat pencabutan surat kuasa. Nih, saya bacakan ya. Pencabutan surat kuasa kepada yang terhormat Dr. Haji Razman Arif Nasional SAG PhD Advokat Negara Soeharto di Ranlopom, tempat pencabutan surat kuasa tambahan. Dengan hormat, saya menandatangani di bawah ini nama, dengarin ya.
Samsul Caniago, pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat Kecetuluran Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Berkaitan dengan surat kuasa tambahan nomor 163 tertanggal 2 Agustus 2021 antara Samsul Caniago dengan Dr. Rasman Arif Nasional SHM PhD. Maka bersama ini saya memberitahukan selaku pemberi kuasa mencabut surat kuasa tambahan tersebut per tanggal surat hari ini. Hari ini tuh di sini disebut tanggal 7 Juni 2022. Oke ya. Kemari kalian fokus kalian. Adapun yang menjadi alasan saya mencabut surat kuasa tambahan tersebut adalah karena saat ini saya sedang mengalami kesulitan keuangan yang cukup pelik dikarenakan banyaknya persoalan yang saya alami. Jadi nggak ada hubungannya di situ dengan pekerjaan saya yang tidak selesai katanya. Ya, jelas ya, kalian bisa dengar itu ya. Nanti tinggal kalian foto ini. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kantor hukum Dr. Rasman Arif Nasional SHM PhD yang selama lebih kurang 10 bulan telah membantu saya dalam penanganan perkara saya selaku pelapor dalam laporan polisi nomor LP 125 SPKT Restabes Medan tentang dugaan tindak pidana penipuan. Demikian surat pencabutan surat kuasa yang saya sampaikan. Atas perhatian bersama diucapkan terima kasih. Samsul, hormat saya. Nih.